Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat luar biasa ya. Devi ya, Fatima juga. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Tetapi saya ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan, ketua kelasnya, Ali. Ya, kawan-kawan semua, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, saya akan presensi dulu ya untuk kehadiran pada pagi hari ini. Silakan nanti bisa angkat tangan yang hadir. Ali. Hadir, Pak. Rahayu. Rahayu. Tidak, belum hadir ya Rahayu ya. Rahayu sedikit telat, Pak. Oke. Entin. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Kholida. Hadir, Pak. Midwi Haryanto. Hadir, Pak. Yulida Ardisia. Hadir, Pak. Tutin. Belum hadir, Pak. Tutin belum Telat. hadir, terlambat ya. Wah, ini ada dua yang terlambat. Devi. Hadir, Pak. Fatima. Hadir, Pak. Baik, saya akan mengaitkan dulu, mengingat-ingat dulu pelajaran minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan suatu pidato. Oke, hari ini kita masih belajar ya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya dulu ini kepada Ali ya. Ali, kalau hari Senin ya ada suatu kegiatan ya hari Senin ada suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah pada pagi hari ya. Di dalamnya nanti terdapat kegiatan berbicara di depan umum ya. Kegiatan apa yang dimaksud, Ali? Biasanya itu, Pak, kalau pagi itu ada pidato atau upacara untuk pihak kepala sekolah. Nah, dan lain. Betul, upacara, gitu ya. Dalam kegiatan upacara ada suatu kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan oleh kepala sekolah, gitu ya, yaitu pidato, ya. Nah, hari ini nanti kita akan membahas mengenai pidato, ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, satu lagi kepada Mit, ya, karena yang cowok hanya dua ini. Mit, Ya, Pak. ketika hari Jumat ada suatu kegiatan ya yang hanya dilakukan oleh laki-laki Muslim ya di masjid. Kegiatan apa, Mit? Ini tidak dilakukan oleh perempuan. Kegiatannya apa? Sholat Kalau hari jamaah, Jumat? Pak. Khotbah Jumat. Sholat Sholat Jumat. Jumat. Ada khotbahnya, Pak. Iya, ada khotbahnya. sholat Jumat. sholat Jumat ya. Iya, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat juga ada kegiatan berbicara di depan khalayak atau umum ya yang dinamakan khutbah. Nah, khutbah, sambutan itu bagian dari pidato, teman-teman. Itu ya. Nah, orang yang berpidato ya atau menyampaikan informasi tersebut dinamakan orator gitu ya. Kalau khutbah dinamakan
Apa? Orator. Khotib. Yang menyampaikan khutbah dinamakan khotib ya. Khotib. 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 Ya, kalau yang menyampaikan Saya ini pidato ya orator. Baik. Berpidato ini ya salah satu bentuk komunikasi secara lisan ya, karena bentuk komunikasi itu bisa secara tulis, bisa secara lisan ya. Nah, hari ini nanti kita akan coba menganalisis ya kaidah kebahasaan dan struktur dari teks pidato gitu ya. Jadi ini secara tulis dulu. Nah, nanti minggu depan baru kita menulis teks pidato untuk disajikan secara lisan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, saya akan bagi dulu menjadi 2 kelompok untuk nanti kita mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah. Untuk kelompok 1 ya, ada 5 siswa, nanti kelompok 2 juga ada 5 siswa. Kita bagi 2 kelompok saja. Kelompok 1 diketuai oleh Ali, kelompok 2 diketuai oleh Mit ya. Jadi kelompok 2 sendiri aja nggak apa-apa, Pak. betul ya, ada Mit, Yuda, Tutin, Devi dan Fatima. Kalau kelompok 1 ada Ali, Rayu, Entin, Nurul dan Kolida. Setuju ya semuanya ya? Ini ya. Ali senyum-senyum itu dapat kelompok Rahayu. Kamu tahu apa pengertian dari pidato dari yang saya jelaskan tadi? Apa ya Pak ya? Berbicara di depan umum Pak. Berbicara di depan. Oke, masih umum ini ya, belum khusus ya. Coba dikerucutkan lagi. Fatima, coba Fatima. Apa sih pidato itu? Fatima, halo. Iklan dia, Pak. Fatima. Halo Pak. Iya Pak, sinyalnya kok sinyal. Ini Pak Alinnya Pak. Ya. Oke. Kok sayanya gimana? Oke. Pidato menurutmu Pak, apa? soalnya terus, Pak. Pidato menurutmu apa, Fatima? Kalau menurut saya pidato itu menyampaikan gagasan, ide, ya Pak, menyampaikan gagasan, ide di depan khalayak umum, Pak. Betul sekali. Tepat yang disampaikan oleh Fatima bahwa pidato itu kegiatan berbicara di depan umum ya atau khalayak umum. Untuk apa? Ya menyampaikan informasi, gagasan, ide, pesan ya gitu. Jadi lengkapnya seperti itu Devi. Tidak hanya berbicara di depan umum, tetapi ada tujuannya di situ untuk menyampaikan informasi. Nah nanti ada yang namanya macam-macam atau tujuan dari pidato itu. Salah satunya yaitu pidato persuasif yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, Bapak akan coba tampilkan materi kita pada pagi hari ini. Oke? Dengan tujuan pembelajaran tadi ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, problem based learning. Jadi nanti ada masalah didiskusikan secara berkelompok dan nanti kalian mempresentasikannya. Itu ya mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, betul yang dikatakan Devi tadi dan juga Fatima, pidato itu berisi ajakan ya. Ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini persuasif. Pidato itu menyampaikan informasi gagasan, arti dari persuasif itu berisi ajakan kepada masyarakat. Nah, pidato persuasif ini sifatnya mengimbau ya atau mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan.
Misalnya pidato mengenai budaya bersih, kedisiplinan, atau pidato-pidato keagamaan. Nah, tujuannya apa di situ? Ya, mengajak, membujuk ya pendengar agar mereka itu terpengaruh terhadap isi pidato yang kamu sampaikan gitu. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi inti pada hari ini yaitu struktur teks pidato persuasif. Nah, ini diperhatikan ya. Struktur teks pidato persuasif itu ada 3 ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, semua teks pasti punya struktur. Termasuk teks pidato persuasif ini ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan isinya apa saja Pak nanti? Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti apa Fatimah, salam pembuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Betul sekali ya. Salam sejahtera bagi kita semua, bisa Kalian tidak, Pak? berpidato ya, bisa ya. Begini, kita juga harus tahu siapa audiennya, gitu ya. Kalau kalian berbicara misalnya di sekolah yang notabene seperti sekolah kita, sekolah Islami, cukup dengan assalamualaikum atau dan selamat pagi gitu ya. Boleh juga ditambahi salam sejahtera. Tetapi kalau kalian misalnya berpidato di tempat yang umum, ada agama selain agama Islam, boleh ditambahi salam sejahtera kepada kita. Lebih umum lagi misalnya seorang presiden ketika berpidato, ditambahi lagi salam dari berbagai agama, gitu ya. Misalnya Shalom untuk agama Kristen gitu ya. Om Swastiastu, nah untuk agama Hindu, Namo Buddhaya untuk agama Buddha, salam kebajikan untuk agama Konghucu gitu. Nah nanti di daerah pun ada salam ya, misalnya di Jawa sendiri Rahayu seperti itu ya. Nah di sini ada yang namanya Rahayu, ada ya? Iya, Bapak. Jui Pak, Jui. Iya, Rahayu artinya apa? Rahayu artinya apa? Selamat, Bapak. Betul, selamat ya, sejahtera gitu ya. Iya. Amin. Jadi ini doa yang bagus. Beruntung ya bisa terhindar dari malapetaka. Nah, itu arti dari Rahayu. Kemudian di Sunda. Amin. Sunda kalau selamat apa? Rahayu tahu? Wilujeng. Wilujeng enjing. Gitu ya. Nah, ada bahasa-bahasa tersendiri ya untuk salam pembuka. Itu menyesuaikan situasi. Kemudian masuk bagian yang kedua di pendahuluan yaitu ucapan penghormatan. Nah, ini maksudnya gimana ucapan penghormatan? Ayo yang aktif, salah satu menjawab. Misal yang terhormat kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Oke, baik Nurul. Betul jawabanmu ya. Dalam pidato ini ada ucapan penghormatan. Itu ditujukan kepada siapa saja yang hadir di acara tersebut. Nah, ada urut-urutannya. Yang pertama yaitu yang jabatannya paling tinggi gitu ya, yang jabatannya paling tinggi. Ini dengan kata yang terhormat. Namanya ter itu paling, ya satu saja. Misalnya kamu berpidato di kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan teman-teman. Maka yang terhormatnya ya Bapak Kepala Sekolahnya gitu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan gitu ya. Dan teman-temanku yang saya banggakan. Urut-urutannya seperti itu.
Jelas ya ini, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, urutannya ingat dari yang paling tinggi, yang ternya 1. Nah, kecuali nanti yang menyampaikan pidato siapa dulu, ya. Kalau ada acara yang menyampaikan pidato atau sambutan itu kebalikannya dari ucapan penghormatan. Jadi yang paling rendah dulu, misalnya ketua panitianya, gitu ya, baru nanti pejabatnya. Nah, kebalikannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ucapan syukur. Syukur. Seperti apa ini bunyinya biasanya ucapan syukur? Marilah kita Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Allah. Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Begitu, Pak. Ya, Nurul ini bagus ya. Biasa pidato ya Nurul ya? Tidak, Pak. Memperhatikan orang yang berpidato saja. Oke, bagus ya. Kalau kamu sering memperhatikan, pasti tahu urut-urutannya seperti itu ya. Jadi ucapan syukur ini ditandai dengan kata puji syukur boleh ya. Kita panjatkan kehadirat Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kamu itu bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut, bisa hadir di situ gitu ya. Nah, harus ada ucapan syukurnya. Bisa berkumpul di ruangan tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu ucapan syukur. Barulah kita nanti masuk ke bagian isi. Tetapi sebelum masuk ke bagian isi, biasanya ada pengantar ke topiknya dulu. Kalian mau berpidato tentang apa? Izinkanlah pada pagi hari ini saya menyampaikan pidato mengenai apa di situ, ya, pendidikan karakter misalnya. Nah, ada pengantarnya dulu. Nah, ini opsional. Kadang ada yang ada, kadang langsung ke isi. Nah, jadi minimal itu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Lebih bagus lagi kalian sebelum masuk ke isi ditambahi pengantar ke topik utamanya. Nah, barulah isi, teman-teman. Ya, isi itu nanti berkaitan dengan apa saja yang akan kamu sampaikan ya. Ini penjabaran topiknya di situ. Jadi hal-hal yang penting kamu sampaikan. Struktur dari isi ada 3. Yang pertama pernyataan posisi. Kamu ya pembicara atau pendapat. Ini membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Misalnya membahas tentang COVID ya. COVID itu apa dulu? Kemudian tahap argumen. Nah, argumen itu pendapat ya, pendapat yang logis. Nanti diberi fakta-fakta di situ argumen, ya. Mengapa kita harus vaksinasi misalnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi ya. Ini untuk menguatkan berisi boleh simpulan dari pernyataan posisi ya. Biasanya ada ini. Penguatan pernyataan posisi. Jadi sebelum masuk ke penutup, dikuatkan dulu. Tadi kamu berpidato mengenai apa. Nah, barulah masuk ke bagian penutup. Penutup itu bisa berisi kesimpulan, harapan, maupun ajakan. Ya, simpulan, harapan, dan ajakan. Ya. Kemudian permohonan maaf. Maksudnya permohonan maaf apa ini? Mit, halo Mit. Mit ngantuk, Iya, Pak. Pak. Sinyal, Pak. Ngantuk. Ayo, biar nggak ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk. Permohonan maaf dalam penutup itu untuk apa, Mit? Permohonan maaf nih, Pak. Oke.
Biasanya permohonan maaf. Pernah dengar pidato ada permohonan maaf? Ya. Iya Pak, pernah. Tapi lupa. Isinya bagaimana Itu coba? Pak Adi. Ya, coba dibantu. Yulida. Permohonan maafnya itu karena manusia kan pasti tidak sempurna ya Pak. Atas perkataannya, mungkin tadi ada salah, ada yang menyinggung, dan itu juga dijadikan sebagai bagian Betul akhir sekali. dalam pidato Pak Adi. Begitu Betul tidak? sekali Yulida ya. Jadi Alhamdulillah. iya betul. Gitu ya Mit ya. Jadi Iya, Pak. permohonan maaf ini penting ya. Ketika kamu berpidato panjang lebar, ternyata kamu teringat ini ketika mau menutup. Oh tadi ada yang salah ketika saya menyampaikan. Nah misalnya seperti itu. Atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Boleh ya, kamu memohon maaf. Ya. Nah ini penting. Tetapi jangan memohon maaf ketika kamu tidak siap berpidato. Nah, itu tidak boleh. Permohonan maaf hanya untuk ketika kamu salah mengucapkan kata-kata ya, salah mengucapkan materi yang disampaikan. Tetapi kalau ketidaksiapanmu tidak perlu kamu minta maaf ya. Teman-teman dan hadirin semua, sebenarnya pada pagi hari ini saya tidak siap untuk berpidato. Jadi saya mohon maaf apabila hasilnya kurang maksimal. Nah, itu tidak perlu ya, teman-teman. Permohonan maaf hanya untuk tadi ya, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Jadi ketidaksiapanmu tidak perlu kamu mohon maaf, gitu ya. Jadi siap tidak siap ketika diminta berpidato ya harus siap ya, karena sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Diakhiri dengan salam penutup ya. Wassalamualaikum atau selamat pagi gitu juga boleh ya. Tetapi sebelum salam penutup ada juga yang menyisipkan misalnya pantun gitu ya, biar lebih menarik. Nah, itu untuk variasi saja gitu. Itu ya, paham ini struktur dari teks pidato? Paham, Pak. Paham Pak. Paham, Pak. Oke. Untuk lebih memahamkan ya, kita lihat contohnya. Nah, contoh analisis. Jadi nanti tugasnya seperti ini. Nah, ini ada teks pidato ya, utuh, ada 2 lembar di sini ya. Kita analisis. Cara menganalisisnya seperti ini. Dalam pidato ada yang pertama pendahuluan. Pendahuluan berisi salam pembuka ya. Nanti dicari salam pembukanya yang mana. Ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera gitu ya. Kemudian ucapan penghormatan tadi. Yang terhormat Bapak Kepala SMP ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Nah, ini ucapan penghormatan. Kemudian ucapan syukur ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Boleh juga menambahkan ya sholawat salam kepada Nabi Muhammad. Itu juga boleh ya. Ini opsional, teman-teman. Kemudian sebelum masuk ke isi, tadi ada pengantar ke topik utama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Nah, itu pengantar. Baru kita masuk ke bagian isi, ya. Teknologi itu seperti apa, itu ya. Fakta-faktanya, ya. Manfaatnya boleh disampaikan di situ. Kemudian di bagian penutup ada kesimpulan. Ternyata baik buruknya teknologi itu tergantung orang yang memanfaatkan. Terus ada harapan, saya harap kita dapat memanfaatkan teknologi sesuai tujuan teknologi itu dibuat. Ya. Kemudian ada juga permohonan maaf.
Mohon maaf apabila saya ada salah kata di situ. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, seperti ini ya. Ini struktur dari pidato. Nanti tugasnya kalian menganalisis seperti itu. Ada teks pidato utuh, cari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. Itu ya, teman-teman. Ini untuk analisis struktur. Saya kira sudah paham. Lanjut untuk materi yang kedua. Nah, ini yaitu ciri kebahasaan. Nah, dalam menulis teks pidato nanti ya, selain harus disesuaikan dengan strukturnya, perlu juga memperhatikan ciri kebahasaan ya. Ada 7 ini. Ciri kebahasaan, kita bedah satu-satu. Saya pengen teman-teman atau anak-anakku semua berperan aktif kalau saya tanya. Yang pertama, kalimat aktif. Yo, kemarin di kelas 7 dan 8 sudah bolak-balik ini ya membahas mengenai kalimat aktif. Ada yang masih ingat kalimat aktif itu yang seperti apa? Ingat Pak. Yang subjeknya melakukan tindakan. Ya Pak, betul Pak. Kalimat yang subjeknya melakukan tindakan, betul. Apa? Diawali Entin? dengan imbuhan me, Entin? Pak. Halo? Entin apa? Diawali dengan imbuhan me. Betul sekali. Dan ber ya Pak. Diawali dengan imbuhan me dan ber. Betul ya. Jadi betul yang dikatakan kalimat Fatimah. kerja berarti ya Pak. Kata kerja ya Pak. Betul sekali ya, dari jawaban Fatimah, jawaban dari Entin, jawaban dari Yulida, betul ya. Jadi kalimat aktif itu subjeknya melakukan tindakan atau kegiatan ya. Misalnya Fatimah menggosok gigi setiap pagi misalnya. Nah, melakukan tindakan ya. Entin membaca buku di kelas misalnya. Nah, ini melakukan tindakan membaca, menggosok gitu ya. Nah, ciri yang lain tadi yang disebutkan Entin betul ya, diawali dengan kata tersebut ya, kata kerjanya diawali dengan imbuhan me atau ber. Betul ya. Beda nanti kalau kata kerjanya pasif ya. Kalau pasif, kalimat pasif itu di ya. Di atau ter gitu. Jadi kebalikannya ini. Nah, nanti kalian di teks pidato cari kalimat aktif. Cirinya apa? Ya itu tadi ya, satu subjeknya melakukan kegiatan, dua kata kerjanya berimbuhan me atau ber. Ya, nanti di garis bawahi ya yang imbuhan me atau ber. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sapaan. Kata sapaan. Ayo, ini yang belum pernah menjawab. Siapa ini? Yo, kata sapaan. Rahayu. Ali Pak itu Pak. Ya Bapak Ali Pak tuh Pak. Oh ya, Ali. Canda terus. Ya, Ali. Ali, kata sapaan itu contohnya apa, Ali? Menyapa, Pak. Iya, menyapa. Contohnya kata. Iya, contohnya apa? Iya, kata sapaan itu untuk menyapa. Betul, kata sapaan digunakan untuk menyapa. Contoh katanya apa? Contoh katanya hai, atau kalau nggak salah di dalam pidato itu menyapa misalkan para tamu. Tuh. Kemudian menyapa. Coba sebutkan siapa? Misalkan tamu kehormatan. Kalau itu kan ada kepala sekolah, kemudian tamu undangan dan lain-lain. Kata apa yang menunjukkan kata sapaan maksud saya? Aling glinder. Itu Pak, kata sapaan ya. itu Pak.
Aku, Pak. Aku termasuk kata Kata sapaan. sapaan digunakan untuk menyapa. Digunakan untuk menyapa. Maka ini kata gantinya orang kedua ya. Ya Anda, Bapak, Ibu gitu ya. Nah, di pidato kan ada. Nah, perbedaan nanti untuk kata ganti dengan kata sapaan, kalau kata sapaan itu nanti ditulis dengan huruf kapital ya, karena menyapa. Ya. Misalnya tadi kata Bapak. Kalau kata Bapak bukan sapaan itu tidak kapital. Misalnya saya pergi ke pasar bersama Bapak dan Ibu, karena bukan sapaan ya tidak kapital. Tetapi kalau itu sapaan ya itu ditulis kapital. Saudara misalnya ya, atas perhatian Bapak atau Ibu, atas perhatian saudara, jadi huruf S-nya itu kapital, huruf B-nya kapital, huruf I-nya kapital. Nah itu. Selamat pagi Dek misalnya. Kata D-nya itu kapital karena menunjukkan sapaan. Nah, diingat ya kalau kata sapaan itu diawali huruf kapital. Gitu ya. Oke. Lanjut penggunaan kalimat persuasif. Penggunaan kalimat persuasif tadi. Persuasif itu artinya apa? Mengajak, Bapak. Oke, mengajak, meyakinkan. betul. Nah, untuk mengajak, membujuk menggunakan kata apa biasanya? Marilah. Marilah Betul, kita bertempat di marilah, tempatnya. ayo. Gitu ya. Nah, gitu. Ayo. Marilah. Ayo, Ayo Fatimah, membaca. ayo. Menanam pohon. Ayo membaca. Nah, itu Bisa yuk. namanya kalimat persuasi. Ayo, bisa. Ayo. Nah, ini ya. Oke, lanjut kosakata emotif. Nah, ini berkaitan dengan perasaan ya, yang bisa membuat pendengar itu nanti tersentuh. Nah, misalnya dalam pidato ada yang menimbulkan emosi subjektif, misalnya menyedihkan, menyakitkan, senang. Nah, itu nanti kata-katanya bersifat emotif atau menimbulkan emosi ya. Misalnya dalam pidato disebutkan hati orang tua mana yang tega melihat anaknya yang menderita karena jeratan narkoba. Nah, kata menderita ini termasuk kosakata emotif karena berhubungan dengan emosi ya yang berpidato. Nah, ini kosakata emotif. Nanti kita coba cari di tugas kita nanti ya, ada enggak kosakata emotif. Kemudian kosakata bidang ilmu atau istilah. Ini namanya istilah teknis ya yang kita kenal. Misalnya pidatonya tentang pendidikan, ya ada kosakata mengenai guru, siswa atau peserta didik, ada kurikulum gitu ya. Itu namanya teknologi ya, dalam kesehatan. Nah, itu ada istilah-istilah tersendiri. Jadi nanti disesuaikan dengan tema atau topik pidatomu. Kalau pidatomu topiknya mengenai kesehatan, nanti pasti banyak istilah-istilah tentang kesehatan. Lanjut, antonim dan sinonim ya. Antonim itu apa ini, teman-teman? Perlawanan. Makna Makna bukan kata. Iya, Makna, Pak. perlawanan. Iya. Perlawanan makna, jadi maknanya yang berlawanan, gitu ya. Oke, lawan makna, bukan lawan kata. Betul, pinter-pinter ya, perlawanan makna. Kalau sinonim, maknanya itu mirip atau sama, ya. Bisa sama, bisa mirip. Kalau sinonim, ingat-ingat. Kalau antonim itu maknanya mirip atau serupa. Dia kemudian yang terakhir kata benda abstrak ya. Kata benda itu ada dua. Yang pertama kata benda konkret, yang kedua kata benda abstrak. Konkret itu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba gitu ya. Nah, itu kata benda konkret.
contohnya rumah, meja, mobil. Nah, itu kata benda konkret. Nah, di teks pidato persuasif ada kata benda abstrak ya. Kata benda abstrak itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya kekuatan, kemanusiaan, itu kata benda ya. Lihat di KBBI ya, simbolnya hurufnya N ya, atau nomina, kata benda, kemanusiaan, kekuatan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu kata benda abstrak? Nah, kata benda abstrak itu bisa juga disebut dengan nominalisasi ya, atau pembendaan. Di nominalisasi itu terjadi dari proses afiksasi atau pengimbuan ya, dari kata kerja, sifat atau benda ya, yang nantinya mengubah menjadi kata benda gitu. Nah, nanti kita coba cari kata-kata benda abstrak ya yang ada di teks pidato. Oke, ini ciri-cirinya. Nah, kita ke contoh. Ada waktu 10 menit ya. Kita lihat contohnya ini. Analisis ciri kebahasaan. Jadi kalian, saya perlihatkan dulu yang sudah saya tandai warna seperti ini ya. Nanti kalian tentukan itu termasuk ciri kebahasaan apa gitu. Yang warna hijau, bapak atau ibu atau saudara, itu termasuk Kata ciri sapaan. kebahasaan yang bagian apa? Sapaan. Oke, sapaan. Pak. Itu ya. Bagus. Yang warna oranye, cepat atau lambat? Antonim dan sinonim. Cepat atau lambat? Antonim. Antonim ya. Antonim. Oke. Pro kontra. Antonim. Antonim. Lagi. Oke. Kata membahas. Saya akan Kalimat bahas kalimat membahas. Bagus, pinter-pinter ini ya siswanya Pak Adi. Banyak masyarakat masih mengonsumsi atau mengonsumsi kalimat tadi. Iya, ya. Aktif, imbuhannya betul. Yang warna biru nih, marilah kita menjaga kesehatan diri. Persuasi. Oleh karena itu, persuasi. Oke. Lanjut, yang warnanya ungu, ada kata imun, ada kata virus. Termasuk apa? Istilah itu, Pak. Istilah teknis. Istilah ya, istilah teknis ya dalam bidang kesehatan. Pinter-pinter ini. Satu lagi nih, kesempatan. 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 Kata? Abstrak bukan abstrak ya? Iya. Betul, kata benda abstrak. Betul ya. Ini berasal dari kata sempat ya. Mendapat afiksasi ke an menjadi kesempatan ya. Menjadi kata benda. Betul sekali. Nah, seperti itu ya. Nanti ada tugas untuk menganalisis struktur dan kebahasaan ya. Oke, nah ini ada satu lagi warna biru meresahkan, itu tadi emotif ya, emosi. Nah, baik, silakan kalian sudah berkelompok, ada LKPD ya, saya bagikan ini judulnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Silakan kelompok 1 nanti kalian mempresentasikan struktur
kelompok 2 Firi Kebahasaan. Saya beri waktu 2 menit ya. Langsung saja di garis bawahi atau di kurung kurawal. Misalnya salah pembuka di garis bawahi yang mana ya. Ucapan hormat yang mana ya. Isi yang mana saja, penutup di garisi atau kurung kurawal. Kemudian yang kaidah bahasaan juga garis bawahi kata-kata yang menunjukkan mana kata benda abstrak, mana kata teknis ya, mana kalimat aktif dan seterusnya. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Masih ada waktu, nanti dipresentasikan. Baik. Silakan ya, presentasikan jawaban dari diskusi kalian. Untuk kelompok 1, tadi kelompoknya Ali, siapa yang mau mewakili? Ya, coba Luffy. Ya, Pada kesempatan Struktur. kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Yang pertama struktur, itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluannya itu dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas, serta teman-teman, sampai pada ini Pak, ucapan syukur Pak. Marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Untuk penutupan. Pak. Kemudian isi mulai dari pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia hingga sampai dengan ini Pak, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan kelas sampai dengan berbeda. Terus di bagian penutupnya sampai sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutup isinya apa saja? Ada harapan, ada permohonan maaf, dan diikuti dengan salam, Pak. Oke, betul, ada harapannya. Di sini berharap, kemudian ada juga salam penutup. Baik, sudah betul pengerjaan dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai ciri kebahasaan. Silakan dari kelompok 2 mempresentasikan. Salah satu. Di kantor gitu kan. Kemarin Yulida boleh? Ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman dan Pak Ardi. Ya. Perkenalkan, saya Yulida Adisia dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya. Yang pertama ada Mit, Devi ya tadi ya. Mit dan kawan-kawan. Devi sama Fatima. Iya, Fatim. Sama siapa lagi, Mit? Lali yang. Nurul. Sama Tutin. Tutin. Langsung saja ya, Pak. Ciri Ya. kebahasaan yang pertama itu penggunaan kalimat aktif. Di kalimat ini, Pak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Ada pada kata menjaga, Pak, mendapat imbuhan men. Betul. Untuk Baik. ciri Terus keduanya, apa lagi yang ditemukan? ciri kedua itu, Pak, penggunaan kata sapaan, Pak. Ada pada kalimat yang terhormat, Ya, kata apa? Bapak,
Bapak kepala sekolah itu Bapak. Kemudian Ya, Bapak ya. Oke. ya, terus yang kami hormati Bapak atau Ibu itu. Bapak atau Ibu wali kelas. Betul. Ada lagi yang ditemukan ciri kebahasaan yang lain? Baru itu, Pak. Penggunaan kalimat persuasif. Oke. Kalimat yang lain? persuasif. Ya, persuasif. Kata apa? Marilah, Pak, marilah. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia Betul. dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terus ada kosakata Ya. emotif. Ya, emotif. Sebagai penutup itu, Pak, ada kata tidak peduli. Ya, tidak peduli terhadap Ya, itu kebersihan. emosi menimbulkan emosi. Kemudian ciri yang lain? Istilah teknis. Istilah apa yang ditemukan? Itu Pak nyamuk, Aedes aegypti, terus demam berdarah. Di kalimat dalam rangka itu membersihkan tentang kesehatan ya, berarti ya? Iya, iya. Membersihkan lingkungan sekolah Ya, dari sarang betul. nyamuk itu. Ada lagi ciri ada kebahasaan dua, Pak. yang lain? Masih ada dua lagi, ada antonim. Antonim itu ada keuntungan sama kerugian itu loh, Pak. Antonim apa? Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian yang bahkan lain bencana. Ya. Mit gantian mit. Ki mit. Oke. Benda abstrak itu mit. Benda Kurang abstrak satu ya. mit. Kalau benda Kebersihan abstrak ya mit. itu di kalimat maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Itu Pak kayaknya. Kelompok 2 harus kompak. Kata apa? Kata kebersihan ya. Iya, kata kehidupan ya. Nah, bersih ya, itu dari kata sifat kemudian mendapatkan afiksasi ke an menjadi kata benda, nominalisasi kata benda abstrak. Baik, anak-anakku semua, kalian sudah bisa menganalisis ciri dan kebahasaan dari teks pidato persuasif. Untuk selanjutnya ya, minggu depan kita akan belajar mengenai menulis dari teks pidato. Tapi sebelum itu saya ingin dari salah satu kalian menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya mengenai pidato persuasif. Coba Fatima, struktur pidato persuasif ada apa saja? Halo. Nggak ada, Pak. Lagi ke toilet, saya aja. Halo. Oh, ada. Oh, udah datang, Pak. Oh. Sudah datang. Oke, silakan, Rahayu. Struktur pidato ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ciri kebahasaan. Iya, ciri kebahasaannya apa aja? Yang kalimat aktif. Kalimat aktif yuk. Persuasif. Menggunakan kata sapa. Emotif. Menggunakan kata kerja abstrak dan sebagainya. Antonim. Penggunaan anonim. Anonim. Kata benda abstrak. Baik. Kosakata benda ilmu. Ya, betul semua. Baik, tadi ya kita sudah mempelajari mengenai ciri dan kebahasaan dari teks pidato. Selanjutnya persuasif. Kita akan belajar mengenai menulis ya dari teks persuasif disesuaikan dengan ciri dan kebahasaannya. Baik, kita berdoa dulu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Saya pimpin langsung. Ya, berdoa cukup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Makasih Pak Guru. Oke. Oke. Baik.